Dikenal sebagai pria pendiam, bicaranya tegas dan dia sangat disegani di kalangan gerakan Aceh Merdeka. Muzakir Manaf, sering disebut Mu'alem. Postur tubuhnya tinggi, berewokan, perawakannya mirip aktor Hindia, sangat wajar kalau dia disukai oleh banyak kaum Hawa. Lahir di Sunudon, Aceh Utara pada tanggal 3 April 1964, Muzakir Manaf sejak usia SMP sudah ikut bergerilya ke hutan bergabung dengan gerakan Aceh Merdeka. Di kalangan GAM ia dikenal dengan nama Syahril. Namun entah kenapa kemudian namanya menjadi Muzakir Manaf, tapi ada sebuah kabar yang belum jelas kebenarannya. Muzakir Manaf adalah nama abang kandung beliau, sedangkan nama aslinya adalah Syahril. Namun di sini kita tidak sedang berdebat tentang namanya, tapi bagaimana lika-liku perjuangannya hingga menjadi orang nomor 1 di Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah sahabat Rampo, sebagaimana diketahui, Muzakir Manaf pernah mendapatkan ilmu latihan militer di Libya, tepatnya di Camp Tanjura, dan pernah menjadi pengawal khusus Presiden Libya Muammar Gaddafi pada waktu itu. Usai mapan mengenyam ilmu militer di Libya, Muzakir Manaf pulang ke Aceh untuk melatih anggota GAM yang baru direkrut di Aceh. Disinilah dia digelar dengan nama Mu'alem, bahasa Arab, yang artinya guru atau pelatih. Pada tanggal 21 Januari tahun 2002, Panglima GAM Tunku Abdullah Syafi'iye meninggal dunia dalam kontak tembak dengan aparat Indonesia di Bukit Alumon, Kabupaten Pidie. Lalu Hasan Tiro menunjukkan Muzakir Manaf sebagai Panglima GAM baru sebagai pengganti Tunku Abdullah Syafi'iye. Menurut pengakuan salah seorang anggota GAM, ditunjukkan Muzakir Manaf sebagai Panglima karena Hasan Tiro telah membaca karakter semua elit GAM yang ada di Libya. Di antara semua calon Panglima, Wali Nanggro Tunku Hasan Tiro lebih cenderung memilih Mu'alem atau Muzakir Manaf. Namun Hasan Tiro tidak menyebutkan tipikal calon Panglima secara spesifik, tapi dia hanya melihat gerik-gerik dan kelakuan mereka dalam segala lini, di antaranya saat mereka dipanggil untuk makan setelah latihan. Tata cara makan ini menjadi pertimbangan penting bagi Wali untuk mengangkat seorang Panglima, karena kelak dia akan menjadi seorang pemimpin yang adil, tidak hanya memikirkan perutnya saja. Sedangkan semua mereka tidak tahu bahwa Wali sedang melakukan seleksi, sehingga di meja makan kadangkala mereka melahap apa saja, dengan penuh nafsu, apalagi sedang dalam kelaparan. Ada juga yang begitu melihat makanan, dia tidak memikirkan orang lain, yang penting jatah untuk dia ada. Dan macam-macam tingkah laku yang diperhatikan berhari-hari oleh Hasan Tiro. Di antara sekian banyak pasukan GAM ada di sana, Wali Hasan Tiro melihat sosok Muzakir Manaf yang punya karisma kepemimpinan di antara ex-Libya lainnya. Ketika di meja makan, Mu'alem tidak langsung makan kecuali semuanya sudah mendapat jatah makanan. Ketika dia terlambat makan, atau makanan sudah habis, tiada masalah apapun, apalagi sampai ribut gara-gara makanan. Berhari-hari Hasan Tiro melihat gelagat Mu'alem seperti itu. Dan hal lain yang dilakukan Mu'alem, jika Hasan Tiro mau berangkat, Muzakir Manaf selalu membantu kebutuhan Hasan Tiro, jasnya ia ambil, sepatu Wali diletakkan di tempat yang mudah, layaknya pekerjaan seorang pembantu rumah tangga. Kebiasaan Muzakir Manaf menjadi perhatian khusus Hasan Tiro untuk kemudian direkomendasikan menjadi pemimpin GAM di Aceh. Kepercayaan Hasan Tiro tak disia-siakan Mu'alem, dia pun mulai aktif mengorganisir seluruh tentara GAM di setiap wilayah dalam sistem organisasi GAM setingkat dengan kabupaten. Sebagai Panglima Pusat, Muzakir Manaf sering menetap di wilayah Paseh, Aceh Utara, yang dikawal oleh pasukan Sumatera yang dikomandoi oleh Able. Pernah suatu ketika terjadi konflik internal di tubuh GAM antara pasukan GAM ex-Libya dan tentara GAM lokal yang hanya latihan di Aceh. Karena ex-Libya tidak mau dipimpin oleh GAM yang hanya latihan di Aceh, Mu'alem pun mengumpul seluruh jajaran GAM baik tentara maupun sipil di seluruh wilayah kabupaten kota di Aceh untuk menyelesaikan dinamika internal ini. Pertemuan ini disebut Rapat Negara yang diadakan di Nisam Antara di sebuah rumah sekolah. Dengan tegas Mu'alem menyampaikan, setiap jajaran harus tunduk pada komando yang telah terbentuk, tidak membedakan antara GAM yang berlatih di luar dan GAM yang latihan di dalam. Semua harus taat perintah, ujar Mu'alem. Tetapi yang harap, lu berani bakal mandung, yang perkaranya harus kubur. Menghadapi secara mutual. Ini telah kedih, ini telah kedih. Maka sebabnya kan kecil yang membantu besar. Nyo, jiwa kedai undang wilayah masing-masing, hijau tugas dalam masing-masing.
Tentera cok tentera, ke tentera je sukai. Ke tentera pi ada motor. Yang motor yang dah perintah, yang mesti misi tu. Nasib tentera perang itu, kalau mau operasi, yang harus berlatih atau Rapat negara ini dibuat dalam event besar yang dijaga ketat oleh tentara GAM berbaju loreng dengan senjata lengkap, belum lagi intel GAM yang tersebar berpencar di setiap persimpangan arah masuk. Tahun 1999 hingga tahun 2003, sebelum diberlakukan darurat militer, merupakan puncak kejayaannya GAM. Seluruh sektor dikuasai mereka, bahkan di daerah pedalaman basis konflik pusat pemerintahan lumpuh total, sekolah-sekolah yang biasanya libur pada hari Minggu sempat diganti pada hari Jumat, karena hari Minggu dianggap bukan budaya Islam, karena slogan perjuangan GAM adalah memperjuangkan syariat Islam. Begitu juga dengan seragam merah putih bagi siswa sekolah dasar tidak diizinkan karena baju tersebut milik Indonesia, yang oleh mereka menyebutnya penjajah bagi siswa SD diperbolehkan memakai baju apa saja, asal jangan merah putih. Akad nikah tidak diizinkan di kantor urusan agama, tapi harus melalui kadi yang telah mereka bentuk. Pajak-pajak negara tidak diizinkan menyetor kepada negara, tapi harus setor kepada mereka, agar dana tersebut bisa dipakai membeli senjata. Begitu juga dengan tagihan listrik, semua harus dibayarkan ke mereka, walaupun menjadi masalah di kemudian hari bagi warga Aceh karena mereka harus membayar kembali, walaupun ada kompensasi dari negara. Begitu juga dengan akad nikah, semua harus dilakukan nikah ulang atau isbat nikah, demi untuk mendapatkan buku nikah. Tahun 2003, darurat militer disahkan di Aceh oleh Presiden Megawati. Darurat militer untuk Aceh selama 6 bulan. Muzakir Manaf kala itu baru saja selesai membangun sebuah pemancar radio di Alukrueng, Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Stasiun radio itu rencananya untuk kepentingan propaganda dan publikasi informasi Aceh Merdeka sebagai bentuk rekayasa dalam kerja politik. Begitu diumumkan status darurat militer, seluruh peralatan stasiun radio dibongkar dan gagal mengudara kala itu. Mualem pada malam itu masih berada di rumahnya di Dusun Drin Kuneng, Nisam Antara. Tentara GAM mondar-mandir mengawal rumah Panglima agar tetap aman. 3 hari kemudian aparat TNI dari Kesatuan 501 sudah berhasil menemukan rumah Mualem. Namun dia dan pasukan pengawalnya telah duluan kabur. Beberapa hari pengepungan rumah Mualem hanya didapatkan peralatan dan komponen radio yang disembunyikan di sebuah lubang tidak terlalu jauh dari rumah Mualem. Informasi yang beredar kala itu Mualem bersembunyi di kawasan Sawang bersama dengan jurnalis asing William Nessen yang akhirnya dijemput TNI di kawasan rudal Pulau Rungkom Dewantara. Hingga berakhir operasi militer Muzakir Manaf tidak diketahui pasti keberadaannya, namun kabarnya ia berpindah-pindah tempat antara Sawang dan Nisam Antara. Dalam persembunyiannya dia sempat menikah dengan seorang perempuan di Sawang, Aceh Utara. Tidak bertahan lama ia pun bercerai. Ketatnya pengawalan terhadap Muzakir Manaf membuat aparat TNI sulit menangkap Mualem, bahkan jarang sekali terlibat bentrok dengan pasukan beliau. Perjanjian Helsinki 2005 mengakhiri konflik panjang di Aceh selama lebih 30 tahun. Muzakir Manaf mengembalikan seluruh pasukan GAM ke barak sebelum akhirnya kembali ke masyarakat. Salah satu poin penting dalam perjanjian Helsinki dibukanya kesempatan jalur independen dan pembentukan partai lokal untuk ikut ambil bagian dalam kontestasi politik di Aceh. Melalui jalur independen pada tahun 2006, beberapa tokoh GAM mendaftar sebagai calon kepala daerah, termasuk calon gubernur Aceh. Dalam percaturan politik tingkat provinsi, Muzakir Manaf dianggap penting untuk mendapat rekomendasi beliau agar bisa mendaftar sebagai calon gubernur Aceh jalur independen. Irwandi Yusuf berhasil menaklukkan hati Mualem untuk mendapatkan rekomendasi dan menang 60% lebih dalam pemilihan gubernur jalur independen pertama di Aceh yang berpasangan dengan Muhammad Nazar, aktivis Sira, masa jabatan 2007-2012. Perlu diketahui pasca perdamaian Helsinki, organisasi GAM diubah dalam nama Komite Peralihan Aceh atau KPA. Muzakir Manaf pun diangkat menjadi ketua KPA. Hegemoni Muzakir Manaf dalam mengorganisir mantan kombatan berhasil memenangkan kepala daerah dari jalur independen hampir seluruh Aceh. Kemampuan Mualem ini membuat Jakarta ketar-ketir. Jakarta khawatir jika Mualem akan menggerakkan massa untuk kembali tuntut merdeka. Tahun 2007 partai lokal mulai berlaku di Aceh. Atensi politik muncul dari berbagai macam latar belakang dan ideologi.
Dari kalangan aktivis berdiri Partai Rakyat Aceh, PRA, Ketua Thamrin Ananda, salah seorang aktivis yang paling dicari saat konflik Aceh, kalangan politisi senior Partai Bersatu Aceh, PBA, yang diketuai Ghazali Abbas, seorang politisi mantan anggota DPR RI, selain itu, Muhammad Nazar yang saat itu masih wakil gubernur. Aceh juga mendirikan Partai Sentral Informasi, Referendum Aceh atau SIRA. Kalangan ulama juga tak tinggal diam. Mereka mendirikan Partai Dayah Aceh, PDA, sedangkan dari kalangan GAM, lahir Partai Aceh, PA, yang kemudian diketuai oleh Muzakir Manaf. Polemik panjang terjadi saat pemberian nama yang cocok untuk partai hasil dari konflik Aceh itu. Awalnya partai ini bernama Partai Gerakan Aceh Mandiri, GAM. Nama ini memunculkan kecurigaan pihak Indonesia akan adanya deklarasi merdeka di kemudian hari, sehingga ditolak Mendagri saat mendaftar untuk lolos verifikasi. Tahun 2009 partai lokal di Aceh dapat ikut berpartisipasi pertama kali dalam pemilihan calon anggota legislatif, baik untuk tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, tingkat provinsi atau tingkat kabupaten kota. Pertarungan politik ini berlangsung hangat, suasana sebelum pemilihan panas dingin, dominasi politik nasional hanya mengeroyok Partai Aceh, tidak partai lokal lain, apalagi sesama partai nasional. Hasil Pileg 2009 Partai Aceh mendapat kepercayaan dari masyarakat Aceh sekitar 46,91% kursi parlemen DPRA. Hal ini masih jauh dari target Partai Aceh yang semulanya diperkirakan akan tembus di atas 50%. Jika itu terjadi, maka gaung merdeka atau referendum akan menggema di gedung parlemen Aceh. Periode pertama Partai Aceh mencoba menyelesaikan isi dalam perjanjian Helsinki, terutama yang dianggap sakral untuk kepentingan kemerdekaan Aceh, masalah kewenangan, masalah moneter, masalah bendera, lambang, dan himne menjadi usulan pertama yang harus digodok untuk menjadi sebuah regulasi yang dianggap tidak pernah dibahas oleh parlemen periode sebelumnya. Apalagi kursi parlemen saat itu didominasi oleh Partai Aceh sebagai peraih suara terbanyak. Ternyata isi kanun yang dianggap sakral oleh elit GAM telah terbaca dalam radar pemerintah Indonesia. Beberapa kanun pun dibatalkan Mendagri karena tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi. Selain itu, antara Irwandi Yusuf dan DPR Aceh mulai tidak harmonis, karena ada beberapa usulan kanun yang ditolak oleh Irwandi karena dianggap tidak relevan. Nyan tunggu agam, pengakaran beb. Urung rana polle yang mau pakai sampai kerana. Hingga akhir masa jabatan DPRA periode 2009-2014, tidak ada satupun poin perjanjian Helsinki dapat direalisasikan. Hubungan antara Muzakir Manaf dan Irwandi Yusuf pun mulai renggang, gara-gara Irwandi sering tidak setuju dengan usulan DPRA terutama dari fraksi Partai Aceh, yang seharusnya Irwandi tunduk dan patuh pada Mualem, tapi malah tidak sejalan arah pemikiran mereka. Tahun 2014 merupakan periode kedua partai lokal bertarung di Aceh. Dalam kontestasi tersebut hanya Partai Aceh yang lolos parliamentary threshold, sementara parlok lainnya harus mendaftarkan ulang dengan nama yang berbeda.